CT4F, apakah ini real trading ataupun Ponzi? Kita akan bahas di investigasi Ponzi. Halo Street Smart, sekarang saya akan membahas satu aplikasi yang bernama CT4F, teman-teman. Ini aplikasi lagi rame, tapi dia bergerak gerilya, ya, underground, ya. Dia berjalan lumayan besar, saya ngomong lumayan besar. Dan bisa dibilang ini potensinya lebih besar daripada kayak RBOD ataupun Redford, ya. Karena kalau RBOD atau Redford itu abal-abal lah, itu pasti penipuan, dan sekarang RBOD udah scam. Tapi ini bisa dibilang CT4 ini sudah sekelas, ya, sekelas DNA Pro, ATG, kalau dibiarin ya, dia akan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau saya melihat, teman-teman, ya, Anda lihat di foto ini, ya, kalau Anda lihat di sini itu adalah banyak dari leader-leader Net89 dan ATG yang bergabung di CT4. Bahkan Pak Idaman Gea, ini jenderalnya Wahyu Kenso dari ATG, itu juga bergabung di CT4. Artinya teman-teman, CT4 sedang serius untuk membesarkan jaringannya untuk menipu bangsa Indonesia ini. Sekali lagi ya, kasus robot trading aja belum selesai, ini udah mulai ada lagi. Dan ini kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Oke, nah, yang menarik di situ ada beberapa founder-founder dari Net89 ataupun leader lah. Sekarang ngomong founder itu sebenarnya leader lah. Net89, Pak siapa itu, Husni Agus itu kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa. Anda bisa lihat aja di foto-foto ini CT4 yang bermain. Dan yang menarik CT4 ini ya, perusahaannya mana? Kagak nggak jelas. Ya, ownernya siapa nggak ada. Yang ada adalah 001 Asianya, yaitu namanya Mr. Kenso. Dan ini saya ingatkan, ini Kenso ini bukan Wahyu Kenso, owner dari ATG, ya, bukan Wahyu Kenso, owner ATG, tapi memang namanya Mr. Kenso. Saya nggak tahu kenapa para pentolan-pentolan skema Ponzi itu kok suka pakai marga Kenso gitu ya. Jadi apakah setiap yang namanya Kenso itu adalah pemain skema Ponzi? I don't know ya. Siapa tahu. Mungkin itu keberuntungan ya, keberuntungan. Nah, kita akan kulas ya, kita akan ngelias ya. Jadi sistem bisnis dari CT4F ini adalah arbitrase ya. Jadi kalau arbitrase yang buat teman-teman tidak tahu, jadi dia itu mendapatkan mencari keuntungan dari selisih antara dua exchanger. Yang dijelaskan di sini adalah dari Indodex dan dari Binance ketika bermain kripto, mungkin ada harga yang selisih. Disitulah dia mendapatkan cuan, yaitu arbitrase. Ya, bagi yang Anda kurang paham, arbitrase itu adalah bisnis pertamanya Charles Ponzi yang sekarang terkenal dengan skema Ponzi, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bercerita sejarah, jadi pertama kali skema si Charles Ponzi ini melakukan skema Ponzi ya dengan teknik arbitrase, yaitu lewat kayak semacam perangko. Jadi perangko ini kalau pas dijual di Eropa zaman dulu ya, zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok guys. Jadi semua komunikasi lewat perangko. Nah kadang-kadang kan perangko itu ada dikirim gitu kan. Orang yang mau komunikasi dari Amerika ke Eropa ngirim perangko, kemudian ngirim kasih namanya perangko balasan. Jadi kalau orang balas itu udah nggak perlu bayar lagi. Nah, dia ide bisnis Ponzi pertama kali itu yaitu, loh, ini harga perangko ini di Amerika sekian, di Eropa sekian, ada selisih nih. Berarti ini kalau dimainkan bisa untung. Nah, akhirnya dia tawarkan ide bisnis ini ke investor-investor Amerika, dan karena kelihatannya good to be true, ya, akhirnya banyak investor yang bergabung di situ. Nah, dalam perjalanannya apakah skema Charles Ponzi ini berhasil? Tidak, karena dalam perjalanannya ada biaya-biaya lain yang terjadi, kemudian selisihnya makin tipis, artinya tidak bisa menutup keuntungan untuk memberikan investor. Akhirnya dia melakukan yang namanya skema Ponzi. Nah, sekarang ya, ini kelihatannya remikan. Ya, ide pertama dari Charles Ponzi ini ya di remake lagi dengan kripto ya.
Jadi arbitrase kripto. Jadi dia bisa melihat, kalau Anda lihat ya di sini ya, ya kan? Dia meng-compare antara Indodax and Binance. Ini menarik nih ya kan? Jadi misalnya harga kripto di Indodax mungkin ya ini ya 20.000 US, kemudian di Binance 19.990 apa? Kamu dapat selisihnya. Nah, ini menarik teman-teman ya, nanti kita akan bahas. Nah, pertanyaannya apakah ini legit ya? Nah, ini. Sistem arbitrase ini sudah ada dulu namanya Mark AI dan kemudian scam dan sampai sekarang kasusnya juga ngambang ya. Buat kawan-kawan, nah pertanyaannya sepele nih ya. Begitu masuk di CT4F ini kan dia bilang bahwa dia itu memanfaatkan dari Indodax and Binance ya. Nah, sekarang saya tanya pada member yang sudah bergabung di situ apa mau bergabung di situ. Pertanyaannya adalah artinya ketika Anda bergabung di CT4F, Anda harus membuka akun Indodax dan akun Binance. Pertanyaan saya, apakah Anda buka akun di Indodax dan Anda ke akun di Binance? Coba dijawab itu. Kalau iya ya oke. Tapi kalau enggak Anda hanya buka akun di CT4F ya bisa jadi itu tipu-tipu. Diduga itu tipu-tipu ya. Karena tidak ada akun Indodax and di Binance. Oh nanti di servernya pret-kepret lah kayak robot trading kayak gitu. Dan dia memberikan hasil yang lumayan teman-teman ya. Per minggu sekitar 5%, berarti 20% per bulan. Wah, luar biasa. Nah pertanyaannya lagi, berikutnya lagi apa? Kamu transfer uangnya ke Indodax, ke Binance, atau ke rekening perusahaannya dia atau rekening pribadi. Itu sebenarnya kalau Anda jawab, Anda tahu bahwa this is a scam. Kenapa? Ini adalah manipulasi. Karena bikin chart kayak gitu tuh gampang banget, dijual bebas teman-teman. Kamu mau bikin itu yang dipakai sama para penipu-penipu juga banyak yang seperti itu. Robot trading itu kan juga manipulasi chart semua, dan ini juga manipulasi chart semua. Di CT4 Anda tidak pernah dilihatkan, Anda cuma dilihat sebuah kode-kode ini smart contract, itu kayak password aja. Tapi Anda nggak tahu nggak, sekarang kalau Anda mendapatkan keuntungan dari selisih antara Indodax dan Binance, artinya kan ada perputaran dari Indodax bayar ke Binance, Binance bayar ke Indodax, ya kan? Pertanyaannya, uangnya Anda transfer ke Indodax atau Binance, atau ke rekening perusahaan? Atau rekening nggak jelas namanya siapa gitu? Kalau Anda masih percaya ini benar ya, memang Anda layak ditipu lah ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Kalau Anda lihat permainannya luar biasa. Dan ini yang menarik ya. Ini bisa jadi adalah teledornya dari pihak CT4 yang membuat bisnis ini terbongkar kepalsuannya. Di situ dia bilang bahwa dia bertransaksi di Indodax and di Binance. Ya. Which is Indodax adalah kripto di Indonesia. Ownernya namanya Oscar Darmawan, teman-teman. Dan apa yang saya lakukan? Saya langsung japri ke Pak Oscar Darmawan. Saya tanyakan sendiri, apa benar CT4 ini melakukan bisnis arbitrase di Indodax? Dan jawaban dari Pak Oscar Darmawan adalah, Anda cek sendiri ya. Yes. Nah, dengan seizin beliau, saya sudah menge-screenshot teman-teman. Artinya apa? Wong bosnya Indodax sendiri itu loh nyangkal. Terus kamu masih mau percaya bahwa ini adalah sebuah bisnis yang bagus. Ini bisnis yang nggak legal pasti teman-teman, nggak ada bapeptinya apa segala, kagak ada lah ya. Dan kamu ngomong ini adalah bisnis yang bagus, pret teman-teman. Nanti kalau duitmu hilang baru masalah ya. Ntar gue buka nih yang punya Oscar ya. Keuntungan berdagang arbitrase itu mungkin saja. Tapi naik turunnya sangat tergantung pada kondisi market. Hampir tidak mungkin menjanjikan stabil persentase tertentu setiap beberapa hari sekali. Ada kemungkinan itu ponzi kalau semua menjanjikan fixed return.
Baiknya berhati-hati dalam tawaran seperti ini. Dan ini yang bilang adalah bosnya Indodex sendiri, teman-teman. Bukan Roy Sakti, bukan siapapun. Kalau setelah Anda lihat video ini, kemudian Anda masih percaya dengan CT4F, terserah Anda. Ya, itu uang-uang Anda. Kalau hilang, jangan nangis. Ya, intinya seperti itu. Semoga ini bisa membuat pencerahan, ya. Saya heran tiap hari ada aja yang ketipu, ada aja yang jatuh cinta. Kalau sudah dikasih kayak begini loh, kamu maunya nggak apa lagi? Coba klik di komen, teman-teman. Oke, thank you guys.